Di restoran mewah di kawasan Sudirman, Jakarta malam itu, Aditya Wijaya miliarder berusia 35 tahun yang terkenal arogan dan tak pernah tersentuh hati siapapun mendorong pintu masuk dengan langkah kasar sambil menggerutu karena hujan deras membuat mobilnya terlambat. Saat pelayan muda bernama Dimas yang berusia 20 genep tahun mendekat dengan senyum sopan dan menu di tangan, Aditya langsung membentak keras, "Kau pelayan apa? Kopi pesanan saya sudah dingin sebelum saya duduk." Tapi saat mata mereka bertemu, sesuatu yang aneh terjadi di dada Aditya yang selama ini selalu dingin dan terkendali. Degup jantungnya tiba-tiba kencang. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa tertarik pada seorang pria. Aditya Wijaya adalah pewaris tunggal Wijaya Group, konglomerat properti dan pertambangan yang menguasai separuh sekeliling Jakarta. Dia biasa diperlakukan seperti raja, karyawan gemetar, mitra bisnis menunduk, bahkan wanita-wanita dari keluarga kaya yang dijodohkan ibunya selalu tersenyum manis demi kekayaannya. Tapi Dimas, pemuda dari desa kecil di Jawa Tengah yang baru 3 bulan bekerja di restoran ini untuk mengirim uang ke ibunya yang sakit, hanya menunduk pelan dan berkata dengan suara tenang, "Makan saya Pak Aditya, saya ganti kopinya sekarang juga. Silakan duduk, saya siapkan yang panas." Tidak ada ketakutan berlebih, tidak ada pujian palsu. Aditya duduk, tapi matanya terus mengikuti gerak Dimas yang lincah di antara meja-meja. Malam itu Aditya tidak pulang langsung. Dia memesan lagi, lalu lagi, sampai restoran hampir tutup. "Siapa nama kamu?" tanyanya tiba-tiba saat Dimas membersihkan meja di depannya. "Dimas, Pak," jawab pemuda itu sambil tersenyum kecil, senyum yang membuat Aditya merasa ada lubang di pertahanannya yang sudah dibangun bertahun-tahun. Keesokan harinya Aditya datang lagi, kali ini tanpa alasan bisnis. Dia duduk di meja yang sama, memesan yang sama, dan mulai mengamati Dimas dari jauh. Di dalam hati Aditya bertarung, "Ini gila. Aku Aditya Wijaya, bukan orang biasa yang jatuh cinta senaknya. Apalagi pada pria. Masyarakat Indonesia tidak akan terima. Ibu akan pingsan. Perusahaan akan runtuh kalau skandal ini bocor." Tapi setiap kali Dimas lewat dan bertanya ada yang kurang, Pak Aditya hanya bisa mengangguk dan merasakan kehangatan yang aneh. Pada kunjungan ketiga, Aditya sengaja menumpahkan gelas air agar Dimas mendekat. Saat tangan mereka bersentuhan saat membersihkan, Aditya merasa listrik menyambar. "Kamu dari mana?" tanyanya. Dimas menjawab singkat, "Dari Purwokerto, Pak. Ibu saya di sana, saya kerja di sini biar bisa kirim obat." Aditya mendengarkan, untuk pertama kali dalam hidupnya mendengarkan cerita orang kecil tanpa memotong. Malam itu dia pulang dengan pikiran kacau. Di penthouse mewahnya di lantai 52 Tower Sudirman, Aditya berdiri di balkon menghadap lampu-lampu Jakarta yang berkilau. "Aku tidak bisa begini. Aku harus menikah dengan anak Pak Dirga bulan depan. Ini hanya khayalan." Tapi keesokan paginya dia sudah memesan meja lagi untuk malam itu. Dimas mulai merasa aneh. Bos restoran bilang, "Pak Aditya Wijaya itu orang besar, jangan sampai salah layani." Dimas hanya mengangguk, tapi dalam hati dia bertanya-tanya kenapa miliarder itu selalu memilih mejanya. Aditya mulai memberikan tip besar, lalu mengajak Dimas bicara lebih lama. "Kamu tidak takut padaku?" tanya Aditya suatu malam. Dimas tersenyum, "Takut untuk apa, Pak? Saya hanya pelayan. Bapak yang bayar gaji saya lewat perusahaan." Jawaban itu membuat Aditya tertawa untuk pertama kali dalam bulan ini, tawa yang tulus, bukan tawa sombong yang biasa dia tunjukkan di rapat direksi. Akhir pekan itu Aditya tidak tahan lagi. Setelah restoran tutup, dia menunggu Dimas di depan pintu belakang. "Aku antar kamu pulang," katanya tegas. Dimas ragu, tapi hujan deras lagi dan kosannya jauh. Di dalam mobil mewah Mercedes hitam itu, keheningan nyaman. Aditya bertanya tentang keluarga Dimas, tentang mimpi-mimpinya.
Dimas bercerita tentang ayahnya yang meninggal 10 tahun lalu karena bangkrut, tentang ibunya yang sekarang sakit diabetes. Aditya mendengarkan dengan perhatian penuh, tapi dalam hati ada sesuatu yang mengganggu. Nama perusahaan ayah Dimas terdengar familiar, tapi dia abaikan. Malam itu Aditya pulang dengan keputusan, dia harus memiliki Dimas, apapun caranya. Hubungan rahasia mulai terjalin. Aditya mengajak Dimas makan malam di restoran pribadi di rooftop Hotel Bintang 5, tempat biasanya hanya untuk tamu IP. Dimas merasa canggung dengan jasewaan yang dipinjamkan Aditya. "Aku tidak pantas di sini," bisiknya. Aditya memegang tangannya di bawah meja, "Kamu pantas dimanapun aku berada." Kata-kata itu membuat Dimas tersipu, tapi juga takut. Di Indonesia, dua pria seperti mereka tidak bisa terang-terangan. Berita kecil saja bisa jadi skandal besar di media sosial. Aditya mulai mengubah sikapnya di kantor. Karyawan heran melihat bos mereka yang biasa membentak sekarang lebih sabar. Teman dekatnya, Rea, bertanya, "Lo kenapa sih, Dit? Kayak orang jatuh cinta." Aditya hanya tertawa, tapi dalam hati dia tahu Rea tidak akan mengerti. Rea adalah tipe pria yang selalu bilang itu penyakit barat, di sini harus normal. Aditya semakin sering bertemu Dimas di tempat-tempat tersembunyi, kayak kecil di Kemang malam hari, jalan-jalan di Taman Suropati saat sepi. Mereka bicara tentang segalanya, mimpi, ketakutan, masa kecil. Dimas bercerita bagaimana ayahnya dulu punya perusahaan kecil yang bangkrut karena dihabisi konglomerat besar. Aditya mendengarkan tanpa komentar, tapi hatinya mulai gelisah. Suatu malam di apartemen kecil Dimas di Tebet, Aditya akhirnya mengaku. "Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Pada wanita pun tidak. Kamu membuat aku ingin jadi orang yang lebih baik." Dimas menatapnya lama, lalu memeluknya erat. "Saya juga takut, Pak. Tapi kalau sama Bapak, rasanya aman." Mereka tidak melakukan apa-apa yang terlarang, hanya duduk berpelukan, mendengarkan hujan di atap seng. Aditya merasa ini adalah kedamaian pertama dalam hidupnya yang penuh tekanan. Tapi tekanan keluarga mulai datang. Ibu Aditya menelepon, "Kapan kamu lamar anak Pak Dirga? Acara tunangan sudah direncanakan bulan depan." Aditya menjawab dingin, "Ibu, aku belum siap." Ibu marah, "Kamu 35 tahun, Adit. Jangan bikin malu keluarga." Aditya mematikan telepon, lalu langsung ke kos Dimas. Malam itu dia menangis untuk pertama kali sejak kecil, di pelukan Dimas. "Aku tidak mau menikah dengan wanita. Aku hanya mau kamu." Dimas mengusap punggungnya, "Kita cari jalan, ya. Pelan-pelan." Rea mulai curiga. Dia melihat Aditya sering keluar malam, dan suatu hari mengikuti. Melihat Aditya dan Dimas makan malam bersama di tempat tersembunyi, Rea mengirim pesan, "Lo gila ya? Pelayan cowok. Lo mau hancur?" Aditya membalas dingin, "Ini urusanku." Tapi benih ketakutan sudah tumbuh. Di kantor, rapat direksi semakin tegang. Mitra bisnis mulai bertanya kenapa Aditya sering absen. Aditya mulai merasa dunia yang dia bangun bertahun-tahun mulai retak. Dimas juga punya masalah. Teman sekosnya bertanya, "Lo kok sering diantar mobil mewah? Hati-hati jangan sampai dimanatkan." Dimas hanya tersenyum, tapi dalam hati dia tahu Aditya berbeda. Suatu hari Aditya mengajak Dimas ke ila kecil di puncak. Di sana, di bawah langit berbintang, Aditya berlutut, "Aku tidak bisa janji dunia akan terima kita, tapi aku janji akan lindungi kamu." Dimas menangis bahagia. Mereka tidur berpelukan, hanya pelukan penuh kehangatan dan harapan. Hubungan semakin dalam. Aditya mulai membawa Dimas ke tempat-tempat yang lebih berani, nonton film di bioskop pribadi, jalan-jalan di pantai Ancol malam hari. Dimas belajar banyak tentang dunia Aditya, rapat om dengan investor Singapura, keputusan miliaran rupiah dalam hitungan menit.
Tapi Aditya juga belajar dari Dimas, cara menghargai orang kecil, cara tersenyum tulus. Kamu ubah aku, kata Aditya suatu malam. Dimas menjawab, kamu juga buat saya berani jadi diri sendiri. Konflik mulai muncul. Ibu Aditya datang ke kantor tanpa pemberitahuan, membawa oto calon pengantin. Ini anak Pak Dirga, cantik, berpendidikan. Kalian cocok. Aditya menolak tegas, ibu, aku tidak cinta dia. Ibu menangis, kamu mau bikin ayahmu di alam sana kecewa. Keluarga Wijaya harus punya pewaris. Aditya keluar ruangan, langsung ke Dimas. Dipelukan Dimas, dia menceritakan semuanya. Dimas diam lama, lalu berkata, mungkin saya harus mundur, biar bapak tidak susah. Aditya memeluk lebih erat, jangan pernah bilang begitu lagi. Rea semakin terang-terangan. Di klub gol, dia bilang, lo kalau terus begini, saham Wijaya Group bisa anjlok. Orang akan bilang ceo kita gay. Di Indonesia ini, Dit, kita masih susah. Aditya marah, kamu temanku atau musuh? Rea hanya mengangkat bahu. Malam itu Aditya dan Dimas bertengkar pertama kali. Dimas bilang, saya tidak mau jadi beban. Aditya balas, kamu bukan beban, kamu alasan aku hidup. Mereka berdamai dengan pelukan panjang. Aditya mulai merencanakan masa depan. Dia beli apartemen kecil atas nama Dimas, kirim uang ke ibu Dimas tanpa sepengetahuan Dimas. Dimas tahu dan marah, saya bukan simpanan. Aditya menjelaskan, aku lakukan karena sayang, bukan karena kasihan. Perlahan Dimas mengerti. Mereka mulai bicara tentang hidup bersama, mungkin pindah ke Bali suatu hari, jauh dari sorotan Jakarta. Tapi rahasia besar masih tersembunyi, seperti bom waktu. Suatu hari Dimas menemukan oto lama di laci Aditya saat membersihkan. Oto ayahnya sendiri, berdiri di depan perusahaan kecil yang dulu bangkrut. Dimas bertanya, Bapak kenal ayah saya? Aditya menggeleng, tidak, kenapa? Dimas cerita singkat tentang kebangkrutan itu, bagaimana ayahnya bunuh diri karena utang. Aditya merasa ada yang tidak beres, tapi dia abaikan. Malam itu dia memeluk Dimas lebih erat, seolah takut kehilangan. Rahasia mulai terkuak. Rea yang marah karena Aditya menolak nasihatnya, menyewa detektif swasta. Hasilnya datang, Dimas adalah anak dari Santoso, pemilik perusahaan yang dihancurkan ayah Aditya 10 tahun lalu dalam akuisisi ganas. Ayah Dimas bunuh diri karena tidak tahan. Rea kirim bukti ke Aditya dengan pesan, sekarang lo masih mau sama dia. Dia mungkin sengaja dekati lo buat balas dendam. Aditya membaca laporan itu di kantor, tangannya gemetar. Oto-oto lama, dokumen akuisisi yang ditandatangani ayahnya, berita kematian Santoso. Dia langsung ke apartemen Dimas. Kamu tahu siapa ayahku, bentaknya. Dimas bingung, apa maksud bapak? Aditya lempar dokumen ke meja. Dimas baca, wajahnya pucat. Saya tidak tahu, saya baru tahu nama Wijaya saat kerja di restoran. Saya tidak pernah berniat balas dendam. Saya hanya suka bapak. Aditya tidak percaya. Kamu bohong. Semua ini sandiwara. Dia pergi sambil membanting pintu. Dimas duduk di lantai, menangis. Malam itu Aditya minum sendirian di penthouse, merasa dikhianati. Aku jatuh cinta pada anak orang yang dihancurkan ayahku. Ini karma. Tapi dalam hati dia tahu Dimas tidak berbohong, senyum, pelukan, semua tulus. Keesokan harinya Aditya datang lagi, kali ini lebih tenang. Dimas bilang, saya mau pergi. Biar bapak tenang. Aditya memegang tangannya, jangan. Aku butuh waktu. Mereka berpisah sementara. Aditya konfrontasi ibunya, ibu tahu ayah hancurkan perusahaan Santoso. Ibu diam, lalu bilang, itu bisnis, Adit. Jangan campur aduk dengan perasaan. Aditya keluar rumah, merasa sendirian di dunia.
Dimas kembali ke kos, tapi teman sekosnya sudah tahu dari berita gosip kecil yang Rea sebarkan. Lo pacaran sama miliarder. Hati-hati, orang kaya suka mainin. Dimas diam, tapi hatinya sakit. Dia kirim pesan ke Aditya, saya main bapak. Tapi mungkin kita memang tidak bisa bersama. Aditya baca, air matanya jatuh. Untuk pertama kali dia merasa kehilangan yang sesungguhnya. Krisis mencapai puncak. Aditya absen dari kantor seminggu, hanya duduk di penthouse memandang Otto Dimas. Rea datang, lo harus nikah bulan depan. Kalau tidak, dewan direksi akan minta mundur. Aditya marah, aku tidak peduli perusahaan. Aku peduli dia. Rea terkejut, lo benar-benar gay. Lo gila. Aditya usir Rea, lalu menelepon Dimas. Aku mau ketemu. Mereka bertemu di pantai Ancol malam hari. Aditya berlutut di pasir, aku salah. Aku takut bukan karena rahasia ayahmu, tapi karena aku takut jadi diri sendiri. Makan aku. Dimas menangis, saya juga takut, tapi saya cinta bapak. Mereka berpelukan lama. Aditya putuskan, dia akan datang ke ibunya besok dan bilang yang sebenarnya. Konfrontasi keluarga besar. Di rumah mewah di Menteng, Aditya berdiri di depan ibu, paman, dan saudara. Aku mencintai seorang pria. Namanya Dimas. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Ibu pingsan, paman marah, kamu hancurkan nama baik keluarga. Aditya keluar rumah dengan kepala tegak, meski hatinya hancur. Berita bocor ke media, headline CEO Wijaya Group diduga gay. Saham turun 15. Mitra mundur. Dimas datang ke penthouse, saya tidak mau bapak kehilangan semua karena saya. Aditya peluk dia, aku pilih kamu, bukan perusahaan. Malam itu mereka bicara sampai subuh, tentang masa depan, tentang pindah ke Bali, tentang membangun hidup baru. Aditya jual beberapa aset, kirim uang ke ibu Dimas untuk operasi. Dimas bilang kita mulai dari nol bersama. 6 bulan kemudian, di Ila kecil di Ubud, Bali, Aditya dan Dimas berdiri di teras menghadap sawah hijau. Aditya sudah mundur dari jabatan CEO, serahkan pada saudara sepupu. Saham stabil kembali setelah skandal mereda. Ibu Aditya akhirnya datang berkunjung, meski masih kaku, tapi pelan-pelan menerima. Kalau kamu bahagia, ibu ikhlas, katanya sambil memeluk Dimas. Mereka hidup sederhana, Aditya buka usaha kopi organik, Dimas urus kebun. Mereka jalan pagi bersama, bicara malam hari, saling dukung. Aditya belajar memakan ayahnya, Dimas memakan masa lalu. Di pantai Kuta suatu sore, Aditya peluk Dimas dari belakang, terima kasih sudah ubah aku jadi manusia sejati. Dimas balas, kita ubah satu sama lain. Masyarakat masih banyak yang bisik-bisik, tapi mereka tidak peduli. Cinta mereka lebih kuat dari prasangka. Aditya akhirnya merasa bebas, Dimas merasa dicintai sepenuhnya. Apakah menurut Anda cinta sejati antara sesama pria bisa mengalahkan rahasia keluarga dan prasangka masyarakat Indonesia? Benar atau salah?